أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita tentunya selalu berharap
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk bisa selalu melaksanakan perintah Allah, keistiqomahan untuk bisa selalu beribadah, dan juga keistiqomahan untuk bisa selalu melakukan amalan-amalan soleh. Ini tentunya harapan kita semua. Maka oleh karena itu, ketika kita punya harapan, punya niat agar kita ini insyaallah selalu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang lurus, orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam melakukan amalan-amalan soleh, maka tentunya ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang harus mewujudkan cita-cita kita. Kalau kita baru hanya berharap dengan niat dalam hati kita saja, tapi ketika dilihat kesehariannya kita belum maksimal dalam kita mewujudkan apa yang kita inginkan, maka rasanya mustahil Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Maka oleh karena itu, kebahagiaan yang kita harapkan, kebahagiaan yang kita inginkan tentunya harus kita buktikan dengan kita pun siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga siap menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus selalu kita sama-sama jaga. Inilah yang harus selalu kita sama-sama introspeksi dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Kalau kita merasa saat ini kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka yuk mari kita bersama. Kita bersama-sama lebih maksimal lagi untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa amalan-amalan soleh kita, perbuatan kita kepada sesama manusia masih belum maksimal, masih sering terkadang maaf kita menzalimi teman kita, masih sering terkadang kita menzalimi saudara kita, menzalimi tetangga kita, atau bahkan menzalimi keluarga kita sendiri. Yuk mari sekali lagi kita bersama-sama memperbaiki itu semua, memperbaiki segala khilaf dan salah yang kita lakukan. Jangan sampai kita terlena dengan kemaksiatan. Jangan sampai kita bangga dengan tidak taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan lama. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini hanya sesaat. Kita hidup di dunia ini pun hanya sebentar. Da'ad dunya la'ibu walahu. Dunia ini tempat bermain sementara. Maka oleh karena itu rugi kita ketika kita tidak bisa mempergunakan dunia ini untuk kita persiapan kebahagiaan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat sawahnya kita untuk akhirat. Di dunia kita berpayah-payah terlebih dahulu. Di dunia ini kita banyak melakukan ibadah. Di dunia ini kita banyak melakukan amalan-amalan soleh. Pada akhirnya nanti insyaAllah ketika kita kembali kepada Allah, kita akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah tentunya yang harus atau yang kita cita-citakan. Kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Sebagaimana doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Munajat kita semua kepada Allah. Akan tetapi sekali lagi kami katakan, ketika kita hanya bercita-cita, berniat, berdoa saja tapi kita tidak maksimal, maka mustahil rasanya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Kalau kita menginginkan diri kita ini hidupnya bahagia,
bahagia dunia, bahagia akhirat. Dikatakan man amila salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik kepada kita. Bukan cuma kehidupan saja yang akan Allah berikan kepada kita, Allah pun akan memberikan ganjaran kepada kita melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, rugi kita kalau kita sampai saat ini masih terlena dengan kemaksiatan kita. Rugi kita kalau kita sampai saat ini masih berbangga, bisa tertawa tatkala kita masih meninggalkan perintah Allah, terutama salat. Rugi kita sekali lagi. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah saatnya kita memperbaiki diri kita. Inilah saatnya kita sekali lagi untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari diawali sebelum kita masuk bulan suci Ramadan untuk kita perbaikan, untuk kita introspeksi apa yang ada pada diri kita. Tadi kami katakan di awal, ketika kita merasa ibadah kita masih belum maksimal, mari yuk kita bersama-sama perbaiki. Ketika kita merasa amalan-amalan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita kepada sesama manusia masih belum maksimal, yuk sekali lagi kita sama-sama perbaiki. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada kita kebahagiaan kalau dua itu bagus semuanya. Ibadah kepada Allah bagus, amalan kita kepada sesama manusia juga harus bagus. Bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat," kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjaga solatnya, menjaga kualitas solatnya bagus, wa 'amilus shalihat, dan juga baik akhlaknya kepada sesama manusia. Jadi ketika ibadah kita sudah bagus, maka ibadah itu cerminannya ialah akhlak kita, tingkah laku kita, perbuatan kita kepada sesama manusia. Kalau ibadah kita bagus, tapi di masyarakat kita masih milih-milih, masih tidak bagus akhlaknya, maka khawatir ibadah yang kita lakukan itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama menjaga ibadah dan juga melakukan amalan-amalan soleh. InsyaAllah ketika dua ini bagus, Allah akan memberikan jannah kepada kita. Jannah, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekali lagi, dalam kita beribadah, dalam kita beramal, melakukan kebaikan kepada sesama manusia, niatkan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika Allah ridha dengan perbuatan kita, ridha dengan amal kita, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua, dan insyaallah akan dikumpulkan di syurganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.